Oke, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog berkaitan dengan tugas online interaksi manusia komputer atau IMK. Kelompok kami terdiri dari Bagas Hayudi Prakarsa dengan NIM 10186, Fata Alfian Rozak dengan NIM 10198, dan Emmanuel Suryajaya yaitu saya sendiri dengan NIM 10173. Oke. Yang pertama, ragam dialog, ragam gaya itu inisiatif. Jadi pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer. Seperti kalau diterapkan di project kami, yaitu all shop atau online shop berbasis web, atau ya toko online berbasis web. Pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer seperti melanjutkan atau mentransfer uang jika komputer jika dia beli barang, maka sistem akan mengeluarkan arahan silakan transfer ke sekian 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 sekian, seperti itu. Atau ingin menghapus barang, seperti itu juga bisa. Dan definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya, kami beri contoh sesuai proyek kami, yaitu beli atau simpan. Jadi definisi himpunannya beli, simpan, hapus, menu, dan keranjang, dan daftar barang. Inisiatif oleh pengguna keterbukaan lebih luas, contohnya seperti link button di menu atau form saat memesan barang. Oke, keluasan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat cara yang berbeda sesuai dengan proyek kami, menyediakan sebuah perintah alternatif dengan hasil yang sama atau setara. Seperti contohnya, jika user membeli barang dan langsung klik beli dan langsung klik bayar, maka dia akan dialihkan ke halaman transaksi. Dan jika misalnya user beli, habis itu dia ingin memilih barang lagi, dan setelah memilih barang, dia masuk ke keranjang dan take out atau check out itu. Jadi dia membayar semua yang ada di keranjang, itu juga akan dialihkan ke halaman transaksi. Seperti itu. Jadi perintah alternatif dengan hasil sama dan setara. Contohnya link pembayaran atau konfirmasi seperti tadi ya. Menyesuaikan diri dengan kemampuan pengguna, customize. Menurut saya pengguna mahir dan pemula di project kami semuanya sama, yang membedakan hanya kepada role atau apa ya, kita bisa sebut member, admin, atau guest. Itu dalam arti begini, jadi mereka ini belum mendaftar di web all shop sebagai member karena diharuskan sebagai member untuk memproses transaksi. Nah, maka dari itu kita ada 3 role. Sebenarnya 2 role utama sih, member dan admin. Itu saja. Nah, dan juga shortcut link seperti yang tadi, link button, dan personalisasi kemungkinan ke arah admin. Karena kalau user sebenarnya juga bisa, tapi kami belum terpikirkan untuk personalisasi data profile user. Jadi lebih ke arah admin sih. Dan lalu tidak kompleksitas. Setelah tadi keluasan, kita ke kompleksitas. Kita perlu membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan. Jadi di web all shop kami itu menu barang dan katalog, support dan pembayaran, dan mungkin ada icon keranjang. Jadi seperti itu aja. Jadi user jika ingin membeli barang, login, ditambahkan menu login, button login atau daftar. Habis itu jika lihat menu barang, di situ ada banyak daftar barangnya, support untuk ada keluhan dan pembayaran.
jika ingin membayar transaksi. Jadi ingin ibaratnya men-check out barangnya. Jadi antar mukanya tidak banyak, hanya kemungkinan 6 atau 5 mungkin. Pengumpulan hierarki ini tadi berkaitan dengan yang tadi, kemampuan pengguna. Jadi ada user dan admin. User sendiri kami maksud itu ke customer atau pelanggan. Jadi user dan admin dan barang atau jenis barang. Jadi hierarkinya seperti itu aja. Karena website kami merupakan website online shopping atau toko online berbasis web, maka hierarki tidak banyak, alias sedikit, cuma ya itu user dan admin dan jenis barang aja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, tugas kelompok yang kemarin dikasih adalah menggunakan gaya bahasa dialog pada website di tugas kita. Di kelompok kami beranggotakan 3 orang, sementara saya sendiri di sini kebagian untuk menjelaskan 3 gaya dialog, yaitu kekuatan, terus beban informasi, satunya adalah konsistensi web. Kita mulai dari kekuatan website. Kekuatan website yang kami usung di sini adalah menggunakan konsep SEO, di mana konsep SEO itu sendiri adalah konsep yang digunakan untuk merange atau memperingkat website kita agar website kita itu berada di peringkat pertama di urutan Google itu sendiri. SEO sendiri adalah sebuah metode yang digunakan oleh banyak orang untuk mengupgrade atau mengoptimasi website yang mereka punya. SEO sendiri adalah Search Engine Optimization yang digagas oleh Google sendiri. Untuk selanjutnya, cara yang kita gunakan untuk kekuatan website kita adalah menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama adalah mendapatkan lebih banyak backlink yang alami. Yang dimaksud dari mendapatkan backlink alami ini adalah di saat kita menggunakan alamat website kita itu untuk, atau menggunakan website kita ini dititipkan atau menaruh halaman website tersebut di website yang sudah besar yang sering banyak dikunjungi oleh visitor Google. Di backlink ini sendiri bermanfaat untuk meningkatkan performa dari kinerja website kita di pencarian Google. Cara yang kita ambil adalah dengan menggunakan cara, yaitu menggunakan atau mendatangkan visitor sebanyak-banyaknya ke website kita agar website kita itu dikunjungi oleh banyak orang. Yang cara kedua adalah menuliskan konten yang panjang. Sering kita lihat bahwa konten-konten yang sering beredar di Google atau di mesin pencarian adalah berjumlah minimal 1000 kata atau 2000 kata. Maka dari itu, di aspek itu adalah kita mengacu pada aspek 1000 kata untuk meningkatkan performa website kita. Ini adalah bagian dari kekuatan website kami, di mana dengan minimal 1000 kata atau minimal 2000 kata itu adalah sebuah hal yang wajib atau mutlak yang sudah digagas oleh Google, sehingga nantinya website kita akan semakin meningkat hari demi hari. Untuk yang ketiga adalah meningkatkan kecepatan website. Yang dimaksud di sini adalah website kita nantinya akan meningkatkan kecepatan website itu sendiri. Dikarenakan terbukti dengan meningkatkan kecepatan website itu sendiri, kita mampu menurunkan bounce rate dan dapat mendatangkan banyak visitor yang berkunjung ke website kita. Hal ini sangat positif untuk website kita dikarenakan dengan meningkatnya kecepatan website kita, maka pelanggan serta visitor akan menciptakan backlink yang lebih efektif lagi. Untuk yang kedua, gaya dialog yang kedua adalah beban informasi. Informasi yang kita muat
yang kita muat di website kita ini adalah informasi yang akan sangat ringan untuk hal penyampaian, di mana informasi dalam website kami sangatlah ringan, di mana nantinya website kami akan ditaruh informasi yang penting di paling depan atau di halaman awal dengan memperhatikan tata letak atau scroll bar yang tidak terlalu berbelit-belit, sehingga nantinya informasi yang penting atau yang sekiranya berguna untuk user akan tersampaikan dengan mudah kepada user dan mudah dipahami. Nantinya juga user dapat berinteraksi dengan website kami secara enak dan struktur karena beban informasi yang kami rancang sangatlah friendly untuk user. Untuk gaya dialog yang ketiga adalah konsistensi website. Yang dimaksud konsistensi di sini adalah gimana cara kita untuk mempertahankan agar website kita itu selalu dikunjungi oleh banyak visitor, sehingga nantinya performa dari website kita sangatlah baik. Konsistensi yang kami sampaikan atau terapkan adalah menggunakan kalimat dan kata yang mudah dipahami, sehingga menggunakan kalimat EYD adalah hal yang kami prioritaskan, yang sekiranya sudah kita lihat di website-website besar di mana penggunaan kalimatnya tertata dengan rapi dan sistematis. Konsistensi yang kita ambil di website kami ini kita kolaborasikan dengan peningkatan performa website kita di setiap harinya juga, agar nantinya kita dapatkan performa website yang maksimal dan dapatkan peringkat ranking Google yang baik, sehingga website kita nanti akan semakin banyak dikunjungi oleh user setiap harinya. Saya kedapatan untuk menjelaskan pada bagian nomor 7, yaitu umpan balik dari interaksi ragam dialog. Umpan balik dari website kami yaitu jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Pada proses ini, sadar atau tidak, telah menjaring feedback dari calon pengguna kalian. Mungkin ada beberapa cara yang perlu dilakukan, yaitu pertama, user interview, marketing, yang ketiga, beta testing, 4, user research atau user testing, dan beberapa cara untuk mendapatkan feedback dari pengguna atau calon pengguna kamu. Bahkan sebelum produk kamu meluncur di pasar pun, peran feedback pengguna mengambil peran yang sangat penting dalam produk kamu. Observabilitas pada website kami yaitu sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Jadi di sini analisis gabungan elemen-elemen jaringan untuk meningkatkan lingkungan pada website kami dengan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah serta pemecahan masalah mereka di tingkat root sehingga tidak terulang lagi. Kontrolabilitas di website kami dapat dikendalikan pada website. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas, dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Pada efisiensi, perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Jadi, efisiensi untuk website kami yang baik dan dapat berfungsi dengan efisien tentunya merupakan sifat yang mutlak dari sebuah website agar website tersebut bisa benar-benar berjalan sesuai harapan. Sebuah keberadaan website memiliki peran dan desain yang baik jika dia benar-benar bisa memenuhi peranannya sebagai esensi dan tujuan tujuan sebuah website. Kendati demikian,
umumnya di sana ada beberapa syarat dari desain sebuah website yang tentunya bersifat baik dan benar-benar bermanfaat sebagai media perkenalan maupun promosi. Oke, selanjutnya pada keseimbangan di website kami, strategi yang diambil dalam perancangan sistem ini haruslah dapat membagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Di sini memastikan bahwa desain kamu tidak mengarahkan ke satu sisi atau yang lain. Jadi seperti keseimbangan berat dalam mencapai simetri atau asimetri. Dan selanjutnya itu warna, memilih warna yang bagus sama pentingnya dengan memilih warna yang tepat, yaitu warna yang tepat untuk pekerjaan pada website kami. Desain web untuk website yang nyaman akan cocok dengan nada bersahaja, yaitu situs kami yang bernuansa seperti Shopee, warna oranye. Jadi ya mungkin bisa menarik perhatian sama orang lain. Menurut saya bahwa tidak banyak yang diperlukan untuk desain yang menyenangkan. Beberapa orang mungkin membingungkan atau disebutnya itu minimalis maupun sederhana. Tapi menarik gaya seperti itu tidak sederhana atau mudah. Bahkan jika seseorang tidak harus hebat dengan grafis atau ilustrasi. Sekian dari interaksi ragam dialog untuk kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.